Halo guys, yuk kita nonton film lagi. Biar tambah asik, jangan lupa siapin cemilan dan minuman segarnya ya. Let's go! Kali ini aku mau menceritakan sebuah film dengan judul My Prison Girlfriend. Film ini rilis pada tahun 2014. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Noboru Aihara yang sedang melakukan perjalanan menuju kota asalnya. Setelah sekian lama, dia pergi meninggalkan kota tersebut. Dia pulang dengan tujuan untuk menjadi pembicara mengenai karangan buku yang ia tulis. Setibanya di stasiun tujuan, dia dijemput oleh seorang wanita yang bersama seorang anak bernama Tetsuko Kambai. Dia adalah teman sekolah Noboru. Setelah bertemu, kemudian mereka menyempatkan untuk pergi makan di sebuah restoran. Di situ, mereka mulai bercerita mengenai kehidupan masing-masing. Dan juga, Tetsuko memujinya karena menjadi seorang pengarang buku yang cukup terkenal. Noboru merasa tidak banyak yang berubah dari kota kelahirannya itu. Kemudian, Noboru menceritakan sedikit masa lalunya selama di sekolah, yang dimana dia selalu menjadi salah satu siswa yang mengidolakan Tetsuko. Noboru selalu penasaran siapa yang akan menjadi pacarnya. Dia pun akhirnya flashback. Saat itu sedang diadakan permainan bola basket di sekolah. Yang tanpa sengaja, Noboru melihat Tetsuko memberikan handuk kepada Miyazaki. Dia adalah siswa senior yang juga teman akrab Noboru dan menjadi idola di kalangan para siswi di sekolahnya. Naruhodo. Miyazaki Shunka. Namun saat itu, Noboru pernah melihat Miyazaki bersama dengan perempuan lain. Namun, Noboru tak begitu peduli akan hal itu. Setelah pulang sekolah, Miyazaki menemui Noboru di depan stasiun. Rupanya, Miyazaki tidak menyadari jika Noboru menjadi juniornya di sekolah itu. Miyazaki kemudian bercerita tentang kenangan masa lalu mereka berdua. Noboru memberanikan diri menanyakan tentang pacar Miyazaki, yaitu Tetsuko. Tetapi Noboru tidak pernah melihat Miyazaki bersama seorang perempuan berambut pendek. Mendengar itu, Miyazaki mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, apakah Noboru sudah mempunyai pacar? Kemudian Noboru mengatakan jika tentu saja belum, dan siapa yang akan mau kepadaku? Di keesokan harinya, Miyazaki menemui Noboru di kelas dan mengajaknya untuk pergi ke perpustakaan. Di sana, dia melihat perempuan dengan rambut pendek yang kemarin sempat dilihat Noboru. Kemudian, dia memperkenalkan kepada Noboru. Perempuan itu bernama Hikaru Momose. Scene pun berpindah di masa depan, yang dimana Tetsuko akan pamit pergi. Namun saat itu, ia dihalangi oleh Noboru dan ingin menceritakan suatu rahasia yang selama ini dipendam oleh Noboru. Jadi, cerita itu berawal dari Miyazaki yang memperkenalkan Noboru kepada Momose, yang selanjutnya menjadi pacar pura-pura bagi Noboru. Semua itu adalah ide dari Miyazaki yang sebelumnya ketahuan selingkuh dengan Momose. Miyazaki ingin ada rumor yang menyebutkan jika Momose berpacaran dengan Noboru, sehingga berita mengenai Miyazaki selingkuh itu pun tersamar. Saat itu, memang Miyazaki juga menjalin hubungan dengan Tetsuko. Noboru bersedia melakukan hal itu dan mereka bertiga sepakat untuk merahasiakannya. Sikap Momose begitu agresif. Dia selalu ingin berada di dekat Noboru dan selalu menggandeng tangannya ketika berada di sekolah. Hal itu sebenarnya membuat Noboru risih, tapi demi membantu teman, dia rela diperlakukan seperti itu. Tidak terasa, mereka sudah 2 minggu melakukan sandiwara itu. Momose mengajak Noboru ke atap gedung dan Momose bisa merasa bebas saat berada di sana, karena tidak harus bersandiwara di depan teman-teman yang lain. Kemudian, Noboru memberanikan diri bertanya soal Miyazaki dan hubungannya. Momose mengatakan jika dia sering datang ke tempat kerjanya dan sering bertemu dengannya juga. Momose mengatakan jika dia tidak pernah menyukai orang lain dan kemudian Momose menanyakan masa kecil Miyazaki kepada Noboru. Dia pun mengatakan jika Miyazaki pernah menyelamatkan hidup Noboru. Namun saat akan melanjutkan cerita, rupanya Momose tertidur. Noboru enggan untuk melanjutkannya. Di hari selanjutnya, terlihat mereka saling bertemu di loker. Hari itu Momose begitu ceria dan bersemangat. Kemudian dia menunjukkan buku yang diberikan Miyazaki kepada Noboru.
Momose mengatakan sangat senang mendapat pemberian buku itu dan membacanya sepanjang malam. Ia juga memamerkan kepada Miyazaki berupa gantungan kunci yang diberikannya sewaktu SD. Tetapi gantungan itu justru direbut paksa oleh Momose. Kemudian ia malah pergi meninggalkan Noboru. Selama di kelas, ia tak berhenti memandangi gantungan kunci itu. Dan saat sepulang sekolah, mereka berpapasan dengan Miyazaki dan Tetsuko. Di sini Momose kembali menggandeng tangan Noboru. Dan tak lama Miyazaki memanggil mereka dan memperkenalkan Tetsuko kepada mereka berdua. Tetsuko melihat kedekatan mereka berdua dan mereka melanjutkan ngobrol bersama. Sebenarnya hal itu membuat Momose cemburu, namun dia berusaha menutupinya hingga dia tidak menyadari telah menggandeng tangan Noboru hingga keluar sekolah. Noboru pun meminta untuk melepaskan tangannya. Saat itu ia juga mengatakan jika hubungan ini tidak masuk akal. Namun Momose menyadarinya dan harus melakukannya karena dia begitu menyukai Miyazaki. Ia mengatakan jika akan tetap menunggu hingga tiba waktunya. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Noboru. Malam itu, seperti biasa Momose datang ke tempat kerja Miyazaki. Tak lama, teman Miyazaki mengatakan jika pacarnya cantik. Tapi saat itu Miyazaki mengatakan jika dia hanya berteman saja. Sebenarnya, Momose mendengar pembicaraan mereka dan berusaha tetap tenang. Di situ Miyazaki mengatakan jika Tetsuko tidak lagi mencurigai dirinya yang selingkuh dan merasa hubungan mereka akan berjalan dengan tenang. Karena Momose terlalu menyukainya, jadi dia tidak begitu mempedulikannya. Setelah Momose pulang, Miyazaki menelepon Noboru untuk berterima kasih jika sandiwaranya dengan Momose berhasil. Dan Tetsuko tidak percaya rumor perselingkuhan tentang dirinya. Tapi Noboru justru mengkhawatirkan keadaan Momose. Kemudian, Noboru ingin menghubungi Momose, namun karena ragu-ragu, Noboru mengurungkan niatnya tersebut. Di sisi lain, terlihat Momose pulang dengan wajah yang sedih. Sebenarnya, dia merasa sakit hati melakukan sandiwara itu. Tapi dia juga tetap melakukannya demi laki-laki yang disukainya. Keesokan harinya, Noboru melihat Momose begitu akrab dengan Tetsuko. Mereka melambaikan tangan kepada Noboru. Sebenarnya ia juga terbebani dengan sandiwara itu. Tak lama, Noboru merasa sakit di bagian perut dan dibawa ke UKS. Kemudian, Momose terlihat mengunjungi Noboru. Momose mengatakan jika Tetsuko mengajak mereka liburan bersama. Tanpa berpikir panjang, Noboru menyetujuinya dan mengatakan akan melakukan apa saja demi Miyazaki. Momose mengatakan jika sepulang sekolah, dia akan ke rumah Noboru dan mencarikan pakaian yang cocok untuk dipakai esok hari. Noboru mengatakan tidak ada hubungan pakaiannya dengan liburan besok. Namun, Momose kembali mengatakan jika dia tidak mau Noboru berpakaian norak di depan Miyazaki dan Tetsuko. Setibanya di rumah, ibunya terkejut melihat Noboru membawa perempuan pulang ke rumah. Tapi di sisi lain, juga merasa senang karena anaknya telah tumbuh dewasa. Momose meminta izin kepada ibu Noboru untuk masuk ke kamar mencari pakaian yang cocok untuk kencan esok hari. Di kamar, Momose mulai mengobrak-abrik pakaian Noboru. Ia mengeluarkan semua isi pakaian di lemari dan menemukan jas. Noboru pun mengatakan jika itu kenang-kenangan dari ayah Miyazaki sebelum dia meninggal. Saat itu, Momose tidak mengetahui jika ayah Miyazaki telah meninggal. Kemudian, Momose memakai jas itu dan bercanda dengan Noboru. Di situ terlihat Noboru yang mulai menyukai Momose. Tak lama, ibunya membuatkan makanan yang ternyata Momose menyukainya. Ia pun juga pandai memuji masakan orang lain. Setelah selesai makan, Momose kemudian mencuci piring bersama dengan ibu Noboru. Hal itu membuat Noboru semakin menyukainya. Setelah itu, Noboru mengantar Momose pulang. Dalam perjalanan pulang, Momose memuji sikap orang tua Noboru dan menceritakan sedikit tentang ayah Momose yang jarang pulang dan sering berbohong ketika akan mengajaknya pergi ke kebun binatang. Sebenarnya Momose membenci orang yang berbohong. Ketika mendengar itu, Noboru mengatakan untuk mengakhiri sandiwara ini karena mereka tidak merasa nyaman dengan hubungan ini.
Kemudian Momose melarangnya dan mengatakan jika ini semua ide darinya karena dia terlalu mencintai Miyazaki. Sesampainya di stasiun kereta, Noboru menyadari jika dirinya mulai menyukai dan perhatian kepada Momose. Setibanya ia di rumah, ia disambut keempat adiknya yang sudah menunggu untuk dibuatkan makanan. Dia sangat perhatian kepada adik-adiknya dan segera mempersiapkan makanan buat adik-adiknya. Saat itu terlihat ibu Momose yang bersiap berangkat kerja. Momose pun menggantikan peran ibunya menjaga adik-adiknya itu. Esok harinya ketika Noboru berada di kelas, dia dihampiri Momose dan mengajaknya ke atap untuk merapikan rambut Noboru. Ia ingin persiapan liburan untuk esok hari. Setelah ia merapikan rambut Noboru, terlihat mereka saling ngobrol dan bercanda bersama. Hal itu membuat keduanya semakin dekat. Saat liburan, keduanya melihat Miyazaki bersama Tetsuko sudah menunggu Noboru dan Momose. Kemudian mereka pun jalan-jalan bersama. Miyazaki mengatakan jika hubungan Noboru dan Momose semakin dekat seperti pasangan kekasih. Mereka pun memutuskan untuk menonton bioskop bersama. Sebenarnya Momose merasa cemburu dengan kedekatan Miyazaki dan Tetsuko. Namun saat itu dia tidak dapat melakukan apa-apa. Di saat yang sama, Noboru merasa kurang sehat karena semalam ia tidak tidur karena gugup. Dan Momose mengatakan jika kita tidak perlu masuk dan tetap berada di luar. Miyazaki dan Tetsuko menghampiri keduanya untuk meminta segera memasuki ruangan. Namun Momose justru mempersilahkan mereka duluan dan akan menemui Noboru di ruang tunggu. Sebenarnya itu alasan Momose agar tidak melihat Miyazaki dan Tetsuko selalu berdua. Selesai menonton, mereka pergi ke taman. Momose melihat ke danau ada persewaan perahu dayung dan ingin menaikinya. Tapi saat itu Miyazaki mengatakan jika pasangan yang menaikinya akan putus. Hal itu membuat mereka memutuskan untuk bertukar pasangan. Miyazaki dengan Momose dan Noboru dengan Tetsuko. Di situ terlihat Noboru yang sangat canggung berada di depan Tetsuko. Namun, Noboru mencoba membuka obrolan dengan membicarakan tentang film yang baru saja dia tonton, sehingga mereka bisa lebih akrab. Selanjutnya, mereka istirahat dan makan es krim bersama-sama. Saat itu, mereka sangat suka es krim, namun hanya Tetsuko yang tidak pernah memakannya. Karena sedari dulu memang dilarang keluarga untuk jajan di luar. Kemudian Noboru menceritakan jika dulu sewaktu kecil Miyazaki pernah menjahilinya dengan mengambil es krimnya dan menyusun menjadi 8, yang akhirnya jatuh dan membuat Noboru kesal. Mereka pun terlarut dalam cerita-cerita di masa lalu. Setelah makan selesai, mereka melanjutkan dengan permainan lempar tangkap bola yang dimana mereka semua merasa gembira dan bersemangat. Namun saat itu, bola yang dilempar Momose terlalu kencang sehingga bola itu jatuh ke dalam danau. Mereka pun kemudian memutuskan untuk pulang bersama-sama. Di dalam perjalanan, Tetsuko memberikan bunga lampion untuk Miyazaki. Sebenarnya, bunga lampion melambangkan perselingkuhan, pengkhianatan, dan tidak konsisten. Tetapi, Miyazaki saat itu tidak mengerti maksud dan tujuan Tetsuko memberikan bunga itu. Dia hanya menganggap biasa saja, dan Noboru yang melihat itu hanya terdiam dan terheran. Tak lama, Miyazaki dan Tetsuko sampai di halte tujuan. Mereka berdua berpamitan kepada Momose dan Noboru karena keduanya melanjutkan perjalanan menuju halte berikutnya. Di sini Momose merasa sangat cemburu melihat kedekatan laki-laki yang dicintainya bersama dengan perempuan lain. Noboru dapat memahami perasaan Momose saat itu. Dan ketika sampai di halte tujuan, Noboru ingin mengantarkan Momose pulang, tapi justru Momose menolaknya dan sedang ingin sendirian. Kemudian ia berlari meninggalkan Noboru. Saat Noboru akan mengejarnya, justru kaki Noboru tersangkut sepeda yang membuat beberapa sepeda terjatuh. Kejadian itu dilihat Tanabe, teman sekelas Noboru yang kemudian mengajaknya ngobrol di kafe. Di situ terlihat Noboru curhat masalahnya dengan Momose. Tanabe mengatakan jika Noboru memang sedang jatuh cinta dengan Momose. Tanabe mengingatkan jika harus menaikkan level untuk mendapatkan cinta yang diinginkan. Seketika itu, Noboru pergi bersepeda ke rumah Miyazaki dan menemuinya. Jadi, rumah itu adalah butik tempat kerja ayah Miyazaki yang sudah lama tidak terpakai. Miyazaki menceritakan kenangan masa kecilnya bersama Noboru di ruangan itu. Tapi sebenarnya, niat Noboru menemuinya adalah untuk menanyakan perasaan Miyazaki kepada Momose. Kemudian,
Noboru menunjukkan bekas luka di kakinya akibat kecelakaan sepeda. Dan di saat yang bersamaan, datang Miyazaki yang menolong dan menggendong menuju klinik terdekat. Hal itu yang membuat Noboru ingin melakukan apa saja. Sebagai balas budi, Noboru kepada Miyazaki yang telah menolongnya dulu. Tiba-tiba, Miyazaki menanyakan cita-cita Noboru. Namun, sebelum Noboru menjawabnya, Miyazaki mengatakan jika ingin membuka kembali butik milik ayahnya, apapun yang terjadi. Dari sini, Noboru dapat menangkap arti pembicaraan Miyazaki, yang dimana dia hanya memanfaatkan Tetsuko untuk membuka dan mengembangkan usaha tersebut. Noboru kembali menanyakan posisi Momose di hati Miyazaki. Saat itu Miyazaki mengatakan, jika Momose sudah cocok dengan Noboru, kenapa tidak berpacaran sekalian? Mendengar itu, Noboru menjadi kesal dan mengatakan jika Momose tidak pantas diperlakukan seperti itu. Mendengar hal itu, Miyazaki membuatkan surat yang ditujukan kepada Momose. Dan malam itu juga Noboru bersepeda pergi ke rumah Momose untuk memberikannya. Setibanya di rumah Momose, Noboru mencari kamar Momose yang berujung ia malah menjatuhkan beberapa perabot dan membuat Momose bangun dan keluar. Kemudian Noboru menyerahkan surat itu kepadanya. Tak lama ia membaca isi surat tersebut yang kemudian mengajak Noboru jalan-jalan keluar. Kemudian ia menceritakan isi surat itu kepada Noboru yang intinya Miyazaki tidak ingin bertemu kembali dengan Momose dan mengakhiri hubungan mereka. Ia pun merasa terpukul dan menangis membaca surat tersebut. Noboru yang berada di sebelahnya berusaha menenangkan dan mencoba mengerti perasaan Momose saat ada di situ. Seiring berakhirnya hubungan Miyazaki dan Momose, berakhir pula sandiwara di antara Noboru dan Momose. Adegan pun berpindah di awal cerita yang menunjukkan Noboru dan Tetsuko sedang berada di restoran. Saat itu, Tetsuko memang sudah menikah dengan Miyazaki, dan Miyazaki sendiri sudah memiliki butik yang cukup terkenal di daerah itu. Tak lama, Noboru juga memberikan sebuah novel kepada Tetsuko. Dan di saat itu, Noboru mengatakan jika bunga lampion yang diberikan kepada Miyazaki mempunyai arti pengkhianatan dan berselingkuhan. Dengan kata lain, Tetsuko mengetahui sandiwara itu dan meminta Noboru untuk merahasiakannya. Setelah selesai bercerita dengan Tetsuko, Noboru pamit dan pergi ke sekolahnya untuk menandatangani novel yang sudah ditulisnya. Setibanya di sekolah, Noboru tak lupa berkeliling untuk sekedar bernostalgia mengingat kejadian di masa lalu. Dalam perjalanan pulang, Noboru berpapasan dengan Momose, tapi saat itu dia tidak mengenali Noboru dan berlalu begitu saja. Dan film pun tamat. Pengkhianatan dan perselingkuhan di dalam suatu hubungan pasti tidak akan pernah abadi.